Oke, halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal bedah satu karya klasik yang bisa dibilang mengubah cara kita melihat aktivitas yang kelihatannya sepele, membaca. Yap, pembahasan kita kali ini diangkat dari buku legendaris How to Read a Book, karya Mortimer Adler dan Charles Van Doren. Coba deh ingat-ingat, pasti pernah kan, mata kita sih jalan terus dari kata ke kata, tapi pikiran kita, wah udah entah kemana. Ini bukan sekedar masalah ndak fokus loh, ini adalah gejala dari kebiasaan membaca yang pasif dan ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Ini nih salah satu klaim dari bukunya yang lumayan bikin kaget. Maksudnya gini, banyak dari kita meskipun mungkin udah sarjana atau lebih, ternyata kemampuan membacanya itu nggak pernah benar-benar naik kelas dari level anak SMP. Kita bisa baca tulisannya, tapi untuk benar-benar paham isinya, nah itu cerita lain. Di zaman serba digital ini, kita sering banget salah kaprah. Kita pikir, makin banyak baca, makin banyak tahu, makin pinter. Padahal menurut Adler, kebanyakan informasi dan fakta malah bisa jadi bumerang. Tantangan utamanya itu bukan cuma nelan informasi mentah-mentah, tapi gimana caranya mengubah informasi itu jadi pemahaman yang benar-benar nempel. Nah, terus solusinya gimana dong? Jawabannya ada di satu perubahan fundamental, yaitu perubahan mindset. Kita harus berhenti jadi ember kosong yang pasrah diisi air dan mulai jadi pembaca yang aktif, yang kritis, yang selalu bertanya. Bedanya tuh jauh banget. Pembaca pasif itu kayak spons. Tujuannya cuma nyerap informasi sebanyak-banyaknya. Tapi pembaca aktif, nah ini baru sebuah keahlian. Anda bukan lagi wadah, tapi Anda jadi detektif. Anda mengajukan pertanyaan, Anda mencari petunjuk, dan Anda merangkai kepingan puzzle untuk membangun pemahaman utuh. Buku ini pakai analogi yang keren banget. Hubungan antara penulis dan pembaca itu kayak pelempar dan penangkap bola di permainan baseball. Si penulis melempar gagasannya, dan tugas kita sebagai pembaca aktif adalah menangkap lemparan itu dengan tangkas. Jadi ini tuh kerjasama, tujuannya biar komunikasi berjalan sukses. Biar kita nggak bingung, Adler ngasih kita semacam peta jalan yang jelas banget. Namanya 4 tingkatan membaca. Ini adalah tangga yang bisa kita naiki dari sekedar bisa baca sampai jadi seorang pembaca yang ahli. Oke, jadi ada 4 tingkatan. Elementer, inspeksional, analitis, dan sintopikal. Tingkat elementer, yaitu bisa baca tulis, ya anggap aja kita semua udah lulus lah ya. Nah, di pembahasan ini kita bakal fokus ke 2 tingkatan berikutnya, yang paling bisa mengubah cara kita membaca, inspeksional dan analitis. Tingkat pertama yang perlu kita kuasai adalah membaca inspeksional. Ini bukan skimming asal-asalan ya. Ini adalah seni mensurvei buku secara cerdas. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memetakan seluruh isi buku sebelum kita benar-benar menyelam ke dalamnya. Anggap aja kayak lihat peta sebelum mulai petualangan. Jadi gimana caranya? Gampang, mulai dari judul dan daftar isi buat ngerti strukturnya. Terus, intip bagian indeks buat lihat kata kunci pentingnya apa aja. Fokus ke bab-bab yang kelihatannya paling krusial, baca beberapa paragraf awal dan akhirnya, terus cicipi sedikit di sana-sini buat dapetin gambaran besarnya. Dalam 15 menit, Anda udah punya peta buku itu di kepala. Oke, petanya udah di tangan. Sekarang waktunya kita masuk lebih dalam, kita bedah isinya. Kita naik ke tingkat berikutnya, membaca analitis. Di sini kita nggak lagi sekedar mensurvei, tapi kita mulai menginterogasi buku itu dengan 4 pertanyaan sakti. Pertanyaan pertama ini memaksa kita untuk merangkum seluruh isi buku dalam 1 atau 2 kalimat aja. Intinya apa sih? Gagasan utamanya apa? Masalah apa yang sebenarnya lagi coba dipecahkan sama si penulis? Ini tentang menangkap esensi dari buku tersebut. Pertanyaan kedua, kita bedah lebih dalam. Kita diminta untuk menguraikan argumen utama si penulis. Poin-poin pentingnya apa aja? Gimana dia menyusun bukti-buktinya untuk mendukung kesimpulannya? Ini tuh kayak kita bikin cetak biru dari alur pemikiran penulisnya. Nah, setelah kita benar-benar paham apa yang penulis coba sampaikan, baru deh kita punya hak buat ngasih penilaian. Pertanyaan ini adalah soal membentuk opini kita sendiri. Apakah argumennya logis? Buktinya kuat gak? Kita nggak harus setuju, tapi kita harus punya alasan yang jelas kenapa kita setuju atau nggak setuju. Dan inilah pertanyaan yang paling penting dari semuanya. So what? Terus kenapa? Kenapa penulis merasa ini penting untuk dibahas? Dan yang lebih krusial lagi, kenapa ini penting buat kita? Apa relevansinya buat hidup kita, buat pengetahuan kita? Memahami isi buku itu satu hal, tapi benar-benar memilikinya itu level yang beda lagi. Langkah terakhir dari seorang pembaca aktif adalah berinteraksi secara fisik dengan teksnya, supaya ide-ide di dalamnya jadi bagian dari diri kita.
Saya tahu, nyoret-nyoret buku itu rasanya kayak dosa kan? Tapi dengerin dulu, Adler justru bilang itu adalah hal yang wajib. Kenapa? Karena dengan menulis di dalam buku, kita sedang berdialog langsung dengan penulisnya. Kita membuat ide-ide itu menjadi milik kita sendiri. Caranya banyak kok. Bisa dengan menggarisbawahi poin penting, kasih tanda bintang di ide yang paling wah, dan yang paling ampuh, tulis pertanyaan atau komentar Anda sendiri di pinggir halaman. Ini bukan sekedar vandalisme, ini adalah cara kita menulis di antara baris dan membuat buku itu jadi teman diskusi. Oke, pada akhirnya kenapa kita harus repot-repot melakukan ini semua? Manfaat utamanya ternyata bukan cuma jadi pembaca yang lebih jago. Imbalannya jauh lebih besar dan lebih dalam dari itu. Otak kita itu persis kayak otot. Kalau nggak pernah dipakai untuk mengangkat yang berat-berat, ya lama-lama bakal melempem, bakal atrofi. Nah, membaca buku yang menantang itu ibaratnya nge-gym buat otak kita. Itu cara kita menjaganya agar tetap kuat, tetap tajam, dan terus bertumbuh seumur hidup. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Pilihan Anda nanti bukan cuma mencerminkan buku apa yang Anda suka, tapi buku mana yang menurut Anda cukup berharga untuk dibaca lagi dan lagi. Buku yang bisa menemani dan menumbuhkan pikiran Anda. Pertanyaannya, buku mana yang benar-benar layak untuk dimiliki?